Saya rasa banyak hal yang untuk Indonesia pada saat ini menghadapi perekonomian global yang sangat dinamis dan tidak pasti, dan pelemahan ekonomi yang cukup menekan dari seluruh dunia. Dan oleh karena itu dibutuhkan suatu policy-policy terus-menerus di dalam rangka untuk bisa menjaga perekonomian kita dari tantangan pelemahan global tersebut. Di sisi lain, di dalam negeri, Bapak Presiden menyampaikan berbagai prioritas kebijakan yang sangat-sangat penting, dan saya secara pribadi merupakan suatu kehormatan untuk bisa melaksanakan tugas kembali sebagai Menteri Keuangan dengan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti yang menjadi prioritas kita selama. Aku kepingin mereka bisa lebih baik lah ya, cuman kan masalahnya mesti ada resisten. Jadi nggak bisa sekali memang, tapi tadi udah dapat kita beberapa yang kita bisa aja, nggak apa-apa sudah, nanti kita telateni, ya mereka kan, ya masa kemudian saya diam saja lihat kayak gini kan. Tapi hal ini bukan hal yang baru di Jakarta. Ya baru atau enggak kan, kita bukan cari yang baru atau tidak, kita kan cari solusinya, ya kan, kita cari solusinya, jangan sampai mereka susah. Jadi maksud saya sudahlah, kita nggak usah ngomong yang macam-macam, kita ya udah ini sekarang kita coba selesaikan gitu ya. Momen yang paling tepat untuk melakukan perombakan kabinet secara berani, sehingga kemudian ketika reshuffle betul-betul terjadi, tidak terjadi kekagetan. Ya, jadi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden di situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini. Saya pikir juga bukan hanya bangsa kita hadapi ya, seluruh dunia menghadapinya. Nah, publik dikagetkan lagi dengan adanya isu reshuffle di tengah pandemi. Kali ini berbeda dengan wacana reshuffle di tahun-tahun sebelumnya, yang mana reshuffle kali ini dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berseliwerannya wacana reshuffle ini mencuat dan semakin kuat di publik terkait siapa menteri yang akan diganti dan siapa yang akan masuk menggantikannya. Tak terkecuali ada nama Prabowo Subianto yang turut hadir dalam kancah pembahasan wacana reshuffle, dan ada isu yang menyebutkan bahwa Prabowo akan diganti atau akan direshuffle oleh Jokowi. Akan tetapi semua itu belum bisa dipastikan benar adanya. Mencuatnya isu bahwa Prabowo Subianto akan direshuffle ini sangat bertolak belakang dengan salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia, terutama Indonesian Presidential Study atau IPS, merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam survei tersebut, publik menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkinerja paling baik. Di posisi kedua ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian ada Menteri Sosial Tri Risma Harini di posisi ketiga. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif IPS Nyarwi Ahmad dalam diskusi daring bertajuk "Reshuffle lagi di tengah pandemi, buat apa?" Publik menilai Prabowo Menteri Jokowi yang paling memuaskan dari sisi kinerjanya ada di urutan teratas, yaitu dengan 51,4% menyatakan puas. Kemudian disusul dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 40%
dan juga disusul Menteri Sosial Tri Risma hari ini 41,2%, kata Nyarwi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menempati posisi keempat, disusul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di posisi kelima. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 39%. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 37,5%. Menteri BUMN Erick Thohir 33,6%. Dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas 31,3%, ujarnya. Adapun survei tersebut dilakukan pada Maret hingga April 2021. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka atau kuesioner kepada 1.200 responden. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9%. Kalau merujuk kepada survei yang dilakukan oleh IPS tersebut, Prabowo Subianto ada di posisi teratas mengungguli semua menteri-menteri yang lain, yang mana menyatakan kepuasan dengan kinerja Prabowo Subianto. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan survei evaluasi menteri-menteri Joko Widodo kalau benar-benar Prabowo Subianto itu akan turut diresapel oleh Jokowi karena kinerja Prabowo Subianto sangat kurang bagus dan suka bikin gaduh. Yang perlu digarisbawahi juga dalam survei yang dilakukan oleh IPS ini ada beberapa catatan. Yang pertama, menteri-menteri hasil dari resapel jilid 1 turut mewarnai ataupun sangat memuaskan bagi publik, mana itu semua baru kemarin membantu Jokowi. Tapi ternyata masyarakat mempunyai penilaian bahwa apa yang dilakukan oleh menteri-menteri yang baru saja dilantik punyai kinerja yang sangat baik di depan publik, sehingga semua masuk dalam daftaran survei yang dilakukan oleh IPS terkait dengan evaluasi menteri-menteri di pemerintahan Joko Widodo. Kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan dari menteri-menteri yang baru Jokowi, terutama yang sudah lama menemani dan membantu Jokowi untuk terus membuat gebrakan dan membuat kebijakan ataupun sangat memuaskan bagi masyarakat yang ada di Indonesia.